Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini akan terbahas perpangkatan dan bentuk akar. Untuk video kali ini akan terbahas pertemuan yang kedua, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dicek di deskripsi video karena sudah terbahas sebab sebelumnya, yaitu pertemuan 1 tentang bilangan berpangkat. Oke, langsung saja siapkan alat tulis teman-teman ya untuk mencatat segala sesuatu yang penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini ada bentuk akar. Jadi bentuk akar itu tandanya seperti ini teman-teman ya. Jadi akar, tandanya itu seperti ini. Kemudian nanti konsep yang harus teman-teman pahami adalah yang pertama, kita akan bahas nilai akar suatu bilangan. Jadi apa yang dimaksud nilai akar suatu bilangan? Nah, untuk apa supaya teman-teman lebih jelas, misalkan di sini Kak Furkon punya contoh, misalkan ada 2 pangkat 2, itu sama dengan berapa yuk? 2 pangkat 2 berarti kan 2 kali 2 sama dengan 4. Lah, nanti ini kebalikannya bisa ditulis teman-teman. Ternyata akar 4, nah akar 4 itu sama dengan 2 itu sendiri. Nah, karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi nilai akar suatu bilangan itu berhubungan dengan perpangkatan 2 ya kan. Jadi sesuatu bilangan dipangkat 2 itu kalau dibalik nanti akarnya sesuatu itulah bilangannya itu. Misalkan contoh lagi. Misalkan ada 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa yuk? Sama dengan 9. Nah, maka bisa kita tuliskan atau kita simpulkan, maka akar dari 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3, seperti itu. Dan seterusnya nanti ya teman-teman bisa cari sendiri akar-akar dari suatu bilangan. Yang jelas kita harus hafal bilangan kuadrat teman-teman ya, minimal hafal sampai 10 ya teman-teman. Oke, jadi soalnya kita butuh ini ya kan, jadi akar sesuatu itu juga dibutuhkan untuk menghafal ya kan. Apa nanti kalau nggak hafal kan kita coba satu-satu nanti malah lama nanti ya. Misalkan 12 kali 12 nanti malah lama. Kalau hafal itu lebih cepat nanti menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bentuk akar. Jadi teman-teman misal apa minimal ya kan, hafalkan bilangan kuadrat ya minimal dari 1 sampai 10. Hafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Tapi insya Allah teman-teman sudah hafal karena ini sudah tersinggung juga di kelas 7, bahkan di SD sudah pernah dapat insya Allah teman-teman. Oke, tapi ini Kak Furkon tulis lagi supaya teman-teman bisa belajar lagi tentunya ya, jadi tidak kelupaan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau ada akar 1, akar 1 itu sama dengan 1. Kemudian akar 4 itu sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3. Seperti ini ya. Kemudian akar dari 16 itu sama dengan 4. Oke. Kemudian akar dari 25 itu sama dengan 5. Seperti ini. Oke. Kemudian lanjut. Setelah 25, berarti kan ada 6 kuadrat ya. 36. Berarti ini minimal ya kan. Kalau lebih dari 10 ya tambah bagus ya kan. Misalkan sampai 30 hafal, berarti tambah bagus teman-teman. Jadi tambah cepat nanti ngerjakannya. Akar 36 sama dengan 6. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada akar 49 sama dengan berapa? 7. Oke. Lanjut, ada akar 64. Itu sama dengan berapa yuk? Sama dengan 8. Akar dari berapa? 81. Sama dengan berapa? Sama dengan 9. Kemudian akar 100 itu sama dengan 10. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah ya, kita tambah sampai 15 lah yang kita tuliskan di sini. Tapi teman-teman bisa kembangkan sendiri sampai 30 atau sampai 40 boleh ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan apa soal-soalnya itu bilangannya besar. Oke, lanjut. Akar 121 11, akar 144 berapa? 12. Akar 169
sama dengan berapa yuk? 13. Kemudian akar berapa lagi ya? Akar 196 ya kan? Akar 196 berapa yuk? 14. Seperti ini. Akar 225 ya kan? Akar 225 ya kan? Berarti sama dengan 15. Dan teman-teman bisa teruskan sendiri sampai 30 ya. Boleh, monggo ya kan? Cuma di sini bilangan yang sering muncul. Nah, ini Kak Furqan tekankan biasanya 1 sampai 15 lah ya kan. Katakanlah ini sering muncul di soal. Teman-teman minimal harus apa sering ketemu ya kan, sering ketemu ini. Jadi kalau bisa ya hafal ya kan. Gimana Kak caranya menghafalkan ya? Sering latihan soal ya kan. Nanti kalian bakalan ketemu, oh ini. Nah, cepet nanti mikirnya seperti itu. Oke. Oke, di sini Kak Furqan berikan beberapa contoh ya. Satu contoh untuk penerapannya itu seperti apa ya. Contoh, oke. Ini Kak Furqan berikan contoh. Misalkan kita mau menghitung akar dari seperti ini. Kita tuliskan di sini ya. Kita mau menghitung akar dari kita hitung dulu, kita tulis dulu di sini ya, di sini aja. Akar dari katakanlah berapa ya? Gampang ya, 0,81 katakanlah. 0,81. Bagaimana ini? Nah, ini untuk menghitung kayak gini itu lebih enak ya teman-teman. Jadi kita jadikan pecahan aja, lebih enak. Nanti kita atas bawah kita akarkan ya kan. Nanti bisa ketemu nanti. Oke, jadi 0,81 itu kita modifikasi dulu teman-teman ya. 0,81 kita modifikasi menjadi 81 dibagi dengan berapa? 100. Nah, ini baru atas diakarkan, bawah juga diakarkan. Nah, seperti ini. Berarti untuk yang atas berarti kan akar 81 berapa ya? Akar 81 itu sama dengan berapa yuk? 9 kan? Nah, berarti tulis saja di sini 9 per akar 100 berapa yuk? 10. Nah, berarti hasilnya 9 per 10. Nah, atau teman-teman bisa kembalikan lagi ke dalam bentuk koma yaitu 0,9. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini dasar ya kan? Dasar banget ya. Minimal teman-teman itu paham konsepnya akar itu dari mana. Oh, kalau sesuatu dikuadratkan. Nah, kalau di akar ya dirinya sendiri. Misalkan nanti 2 kuadrat 4. Nah, berarti akar 4 berapa? Ya 2 itu. Sesuatu yang dikuadratkan tadi kembali lagi. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silahkan dicatat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Materi kita selanjutnya yaitu tentang sifat operasi akar. Nah, ini merupakan insya Allah hal baru bagi kalian. Sehingga diperhatikan dalam-dalam ya. Jadi ini oke. Sifat operasi dari akar. Jadi ada beberapa sifat yang harus teman-teman kuasai. Sifat yang pertama tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi teman-teman misalkan menjumpai kayak gini, ada akar sejenis ya, A akar B ditambah C akar B. Nah itu kan sama-sama akar B. Nah ini anggaplah sebagai sebuah variabel yang sudah teman-teman pelajari di kelas 7. Berarti variabelnya kan sama-sama akar B. Berarti kita tinggal menjumlahkan A dan C-nya saja. A ditambah C akar B. Akar B-nya ini melekat saja. Bisa dipahami? Begitu juga nanti kalau teman-teman ketemu dengan pengurangan. Misalkan ada A akar B dikurangi dengan C akar B. Nah ini kan sudah sama-sama akar B juga. Nah, teman-teman tinggal mengurangi A dan C-nya aja. A dikurangi C akar B. Seperti ini teman-teman. Bisa dipahami? Oke, gampang. Kita kotai dulu ya. Oke, kita kotai dulu. Ini konsep yang penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Oke. Penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, begitu juga nanti perkalian dan pembagian ya mirip-mirip teman-teman. Kita misalkan ya, ini Kak Furqan punya ini perkalian. Jadi ini dipakai terus ya kan. Jadi teman-teman bakalan sering menjumpai konsep tentang apa sifat operasi akar, baik penjumlahan dan pengurangan ataupun perkalian dan pembagian. Oke, jadi kalau ada kayak gini teman-teman, akar dari A kali B, akar A kali B, ini bisa dipecah. Menjadi apa Kak? Menjadi akar A dikali dengan akar B. Jadi kita pecah akarnya.
Ini sifat. Oke. Begitu juga kalau ada perkalian pasti ada pembagian. Kalau pembagian juga sama teman-teman. Jadi kalau akar A dibagi B, nah sama dengan kita akarkan dua-duanya. Akar A dibagi dengan apa? Akar B. Seperti ini. Nah, ini konsep yang kedua tentang perkalian dan pembagian. Oke. Insya Allah gampang kok teman-teman. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke bilangan biasanya teman-teman lebih bisa menangkap. Ini kan masih berbentuk sebuah rumus ya kan. Ini kalau di matematika itu disimbolkan lah istilahnya sebagai variabel. Oke, sekarang kita masuk ke bilangannya teman-teman. Jadi contoh ya. Ini kalau bukan punya, kita buat aja contoh. Oke. Contoh, ini beberapa contoh supaya teman-teman lebih mantap ya kan materi ini. Contoh. Misalkan aja ini Kak Furkon punya, kita mau menyederhanakan bentuk ini. Akar berapa ya? 32 katakan. Akar 32. Berarti triknya itu gini, kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 32. Tetapi salah satunya itu harus bilangan kuadrat atau bilangan yang bisa keluar dari akar. Ya minimal tadi yang teman-teman hafalkan yang sampai 10 tadi. Kira-kira yang mendekati 32 itu kan 25. Nah, 25 kali berapa? 32 kan nggak bisa. Geser menjadi 16. Sehingga kita jadikan akar 16 kali 2. Nah, kan 32. Kemudian kita memanfaatkan sifat dari operasi akar. Kalau perkalian tadi kan kita pecah saja ya kan. Nah, akar 16 kali 2 berarti endingnya jadinya akar 16 dikali dengan akar 2. Nah, seperti ini. Akar 16 berapa tadi? Nah, akar 16 kan 4. Nah, kita ganti akar 16-nya jadi 4. Akar 2-nya gimana Kak? Ya, tetap. Jadi nanti hasilnya itu adalah 4 akar 2. Loh, kayak gini. Ini sudah sederhana. Akar 32 hasilnya adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Insya Allah ya. Oke. Kita ambil contoh lagi ya. Misalkan aku kan punya contoh lagi supaya teman-teman lebih peka ya tentang perkalian bentuk akar atau penyederhanaan bentuk akar. Misalkan kita mau menyederhanakan akar 80. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang terdekat dengan 80 ya kan. 64 nggak mungkin. 64 kali berapa? Nah, geser lagi. Jadi 49 juga nggak mungkin. 36 nggak mungkin, 25 loh, 16 lagi. Nah, berarti akar 16 kali 5 seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita apakan? Kita pecah. Memanfaatkan sifat yang tadi. Berarti ini hasilnya adalah akar 16 dikali dengan akar 5. Nah, akar 16 tadi berapa? 4 kan? Nah, kita tuliskan berarti hasilnya adalah 4 akar 5. Kan seperti itu aja teman-teman. Nah, 4 akar 5. Nah, mungkin teman-teman ini belum terbiasa. Jadi nyari bilangannya ini biasanya teman-teman yang bingung. Loh, bisa 16 kali 5. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini itu akan seperti otomatis ya kan. Nanti langsung nemu berapa kali berapa yang mendekati tentunya ya, teman-teman. Oke. 16 kali 5. Jadi kita ambil bilangan perkalian dua bilangan yang salah satunya harus bisa keluar dari akar. Itulah intinya ya. Tetapi harus yang terdekat agar nanti agar nanti hasilnya itu sangat sederhana atau hasil akhir bisa sebagai hasil akhir. Oke, lanjut. Misalkan ada kayak gini nih, gampang ya. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 ini sifat yang penjumlahan ya. Teman-teman perhatikan di situ sudah sama-sama akar 5 sehingga kita sah ya kan menggunakan aturan operasi yang penjumlahan atau pengurangan ya kan. Berarti kita tinggal memperhatikan 3 dan 4-nya aja kita operasikan. Karena ditambah ya ditambah. 3 ditambah 4 akar 5. Seperti itu. Berarti sama dengan 7 akar 5. Nah, 7 akar 5 teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, gampang. 7 akar 5. Oke. Lanjut. Di sini Kak Furkon punya contoh lagi. Misalkan ini ada kayak gini teman-teman ya. 8 akar 3 dikurangi dengan akar 3. Hati-hati.
di situ sudah sama-sama akar 3 kan, tetapi yang belakang teman-teman perhatikan di situ kan nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya itu bukan berarti 0. Nah, nggak ada angkanya itu berarti 1, karena 1 dikalikan berapapun itu kan hasilnya kan berapapun itu sendiri. Nah, makanya tidak ditulis, tetapi ini tetap harganya 1. Nah, 8 dikurangi 1. Nah, hati-hati, bukan 8 akar 3 jawabannya ya. 8 dikurangi 1 akar 3. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah apa? 7 akar 3. Gampang sekali. Oke. 7 akar 3. Kalau teman-teman masih kesulitan bisa tanya ya di kolom komentar atau langsung join aja di grup Telegram yang terdapat di deskripsi video. Tinggal klik saja, nanti kalian tanya-tanya aja. Insya Allah akan terbahas di sana ya, di grup Telegram itu. Oke, lanjut. Ini Kak Furqan punya contoh lagi. Misalkan ada kayak gini teman-teman, kita mau ngerjakan akar 20 dikurangi dengan akar 45. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan ini belum sederhana teman-teman ya. Jadi yang depan belum sederhana, yang belakang juga belum sederhana. Makanya kita sederhanakan. Akar 20 kita modif menjadi 4 kali 5, ya kan? Akar 45 itu berapa kali berapa? Yuk, 9 kali 5 yang mendekati. Nah, jadi nggak bisa langsung misalkan berapa kali berapa, salah satunya itu harus bisa keluar dari akar supaya hasilnya sederhana. Oke, yang depan itu menjadi apa? Akar 4 dikali akar 5. Nah, dikurangi dengan yang belakang akar 9 dikali akar 5. Kemudian akar 4, nah kita hitung aja ya. Akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Berarti nanti 2 akar 5. Oke, dikurangi dengan akar 9 berapa? 3 akar 5. Loh, seperti ini. Nah, ini kan sudah sama-sama akar 5, berarti teman-teman tinggal mengoperasikan 2 dan 3 saja. Karena itu dikurangi ya dikurangi. 2 dikurangi 3 akar 5. Nah, 2 dikurangi 3 itu kan min 1 ya kan. Berarti hasilnya min 1 akar 5. Atau biasanya ditulis kayak gini, satunya nggak usah ditulis. Atau min akar 5 gitu aja. Seperti itu. Jadi kalau 1 itu biasanya tidak ditulis ya teman-teman. Jadi kayak tadi kan akar 3 ya hasilnya ya 1 akar 3 harganya ya kan. Tetapi kalau di dalam penulisan matematik berarti tidak ditulis. Misalkan X gitu kan, ditulisnya kan X saja bukan 1X. Aslinya harganya itu kan 1X. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya insya Allah ya. Kita lanjut ke soal latihan. Ini insya Allah ada 12 bentuk yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Kemudian nanti ada soal latihan yang teman-teman bisa coba di rumah tentunya ya. Oke. Langsung saja soal latihan yang pertama. Di situ ada 0,25 seperti biasa ya. Kita jadikan pecahan dulu lebih enak. Berarti yang 0,25 itu akar 25 per 100. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lah, nanti karena di sini pecahan ya kan. Berarti kita pecah aja. Berarti atas diakarkan, bawah juga diakarkan kan gitu aja teman-teman. Akar 25 dibagi dengan akar 100. Seperti itu. Akar 25 berapa teman-teman? Nah, akar 25 kan 5. Nah, akar 100 berapa? 10. Nah, 5 per 10. Atau kita buat desimal juga boleh. Hasilnya adalah 0,5. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini akar 108. Oke, akar 108. Kita jadikan di sini 108 berapa kali berapa? Ayo, berapa kali berapa? Kita cari yang terdekat teman-teman ya. Jadi akar 108 kan 100 nggak mungkin, 81 nggak mungkin. Nah, yang mungkin adalah 36. Kita jadikan akar 108 itu kita jadikan akar 36 dikali dengan 3. Oke. Kemudian kita pecah seperti biasa ya, karena ini perkalian. Berarti akar 36 dikali dengan akar 3. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita modifikasi di sini kan akar 36 berapa? Akar 36 itu kan nilainya 6. Nah, akar 3 ya biarin aja. Akar 3 gitu aja. Berarti ini sama dengan hasil akhirnya itu adalah 6 akar 3. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, 6 akar 3. Seperti itu. Oke, nomor selanjutnya sekarang. Nomor 3 sekarang. Di situ ada
akar 147. Akar 147 sama ya triknya, kita cari perkalian dua bilangan yang salah satunya harus bilangan kuadrat. Ya itu tadi, kalau teman-teman hafal nanti lebih cepet ya kan, kalau nggak hafal nanti nyoba-nyoba satu-satu lama. Dan nanti akar 147 itu 49 dikali dengan 3. Loh, pas ya 147 kan. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kita pecah ya teman-teman. Akar 49 kali 3 kita pecah menjadi akar 49 dikali dengan akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian akar 49 berapa? Akar 49 kan nilainya berapa? 7 kan? Nah, 7 seperti ini. Berarti hasilnya adalah berapa? 7 akar 3. Nah, 7 akar 3 teman-teman ya. Oke, gampang. Oke, 7 akar 3. Kemudian lanjut, nomor selanjutnya adalah nomor 4. Di sini ada akar dari 200 ya teman-teman, akar 200. Nah, sama. Kita jadikan perkalian dua bilangan yang salah satunya itu harus bilangan kuadrat. Berarti akar 200 kita jadikan akar 100 dikali dengan 2. Akar 100 dikali dengan 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya sama ya, kita pecah aja. Jadi nanti ini akar 100 dikali dengan akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian akar 100 berapa? Akar 100 10 ya. Nah, akar 100 itu 10. Berarti nanti hasil akhirnya, hasil akhirnya itu adalah 10 akar 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. 10 akar 2. 10 akar 2. Ini hasil akhirnya teman-teman ya. Oke, gampang. Teman-teman bisa catat ya pembahasannya supaya bisa dibuat belajar nanti. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor selanjutnya adalah nomor 5. Di situ kita disuruh menentukan nilai dari akar berapa? Akar 14.400. Nah, akar 14.400. Nah, teman-teman ini nggak usah bingung, fokus pada angka 144-nya aja di sini ya kan. Akar 144-nya aja. Nah, itu kan 0-0-nya kan bisa jadikan 100 ya. Berarti kita modifikasi menjadi akar 144 dikali 100 ya enggak? Nah, benar ya. Kemudian seperti biasa kita menggunakan sifat operasi akar tadi, kita pecah menjadi akar 144 dikali dengan akar 100. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini akar 144 berapa tadi? 12. Kemudian akar 100 berapa? 10. Berarti nanti hasil akhirnya itu adalah 12 dikali dengan 10. Berarti hasilnya adalah 120. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 ya teman-teman ya. Soal nomor 6. Di sini perhatikan, di situ kita disuruh menentukan ya 0,0 akar dari 0,0576. Seperti biasa kita jadikan aja menjadi pecahan seperti ini. Berarti hasilnya adalah akar dari 576 dibagi dengan 0 berapa itu? 0,4 ya. Berarti 10.000. Nah, akar 576 dibagi 10.000. Oke. Kemudian teman-teman pecah aja karena ini pembagian, berarti atas di akar, bawah juga di akar. Berarti akar 576 dibagi dengan akar dari berapa? 10.000. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan di sini akar 576 itu 24. Nah, ini sudah dibawa di atas 20 ya. Jadi teman-teman bisa menghafalkan nanti yang di atas 20 sampai 30 lah minimal ya. 24 per 100. Akar 10.000 kan 100 teman-teman. Atau kita buat sebagai desimal, hasilnya adalah 0,24. Oke. Seperti ini teman-teman ya. 0,24. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada akar 12 ditambah dengan akar 27. Oke, kita jadikan perkalian ya. 12 berarti akar 4 kali 3. Kemudian 27 yang mendekati 9 ya. 9 kali 3. Nah, seperti ini.
Lah kemudian kita pecah-pecah, yang depan kita pecah, yang belakang juga kita pecah. Berarti ini kita pecah jadi akar 4 dikali dengan akar 3. Nah, ditambah dengan ini kita pecah juga. Akar 9 dikali dengan akar 3. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita keluarkan aja. Di sini kan akar 4 itu bisa keluar jadi 2. Nah, akar 9 itu bisa keluar jadi 3. Nah, seperti ini. Kemudian di sini berarti hasilnya adalah gimana? 2 akar 3 ditambah dengan berapa? 3 akar 3. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Seperti ini teman-teman ya. Nah, karena ini belakangnya sudah sama ya kan, sama-sama akar 3, berarti kita tinggal mengoperasikan 2 dan 3 saja. Karena di situ ditambah, berarti kita tambah aja 2 dan 3 nya. Oke, sebentar, salah, kita hapus dulu. Nah, kita jumlahkan aja 2 dan 3 nya. Jadi nanti hasilnya adalah 2 ditambah 3 akar 3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang 2 ditambah 3 itu berapa? 2 tambah 3 itu 5. Nah, hasilnya adalah 5 akar 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nah, itu kita mau mencari bentuk sederhana dari ini, akar 8 ditambah dengan akar 18. Oke. Berarti 8 itu berapa kali berapa? 4 kali 2 kan? Nah, ditambah dengan akar 18 berapa? 9 kali 2. Sebenarnya kan 6 kali 3 juga bisa, Kak. Tapi 6 dan 3-nya tidak bisa keluar dari akar. Kan intinya salah satunya harus bisa keluar dari akar. Makanya kita pilih 9 kali 2. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kita pecah. Jadi akar 4 kali 2 kita pecah jadi akar 4 dikali dengan akar 2. Kemudian ini kita pecah juga, akar 9 dikali dengan akar 2. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita peroleh nilai dari akar 4 itu berapa? 2. Akar 9 itu 3. Nah, berarti hasil akhirnya itu adalah 2 akar 2. Nah, sebenarnya teman ya, sama dengan 2 akar 2 ditambah dengan berapa? 3 akar 2. 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Lah, karena ini belakangnya sudah sama ya kan, belakangnya sudah sama-sama akar 2, sehingga kita tinggal mengoperasikan 2 dan 3 saja. Karena ditambah ya ditambah, 2 tambah 3 akar 2. Nah, berarti sama dengan 5 akar 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. 5 akar 2 jawabannya. Oke, bisa dipahami ya insyaallah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Oke. Soal nomor 9, di sini kita mau mencari hasil dari akar 20 ditambah akar 45, juga sama ya. 20 kita modifikasi berapa kali berapa? 4 kali 5. Nah, nanti kalau sering ngerjakan soal itu otomatis ya teman-teman. 45 9 kali 5. Oke. Kemudian sama langkah selanjutnya itu kita pecah. Nah, ini kalau teman-teman sudah keseringan ya kan, atau sering sekali mengerjakan soal, berarti bisa langsung teman-teman. Akar 4 kali 5, 4-nya keluar jadi 2 seperti itu. Nah, nanti kita sesuai prosedur saja ya mengerjakannya. Ini akar 4 dikali akar 5 ditambah dengan akar 9 dikali dengan akar 5. Oke. Kemudian kita temukan hasil dari akar 4 itu adalah 2, akar 9 itu 3. Oke. Sehingga kita tuliskan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi 2 akar 5. 2 akar 5, oke, ditambah dengan 3 akar 5. Oke. 2 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5. Lah, karena ini belakangnya sudah sama ya kan, sudah sama-sama akar 5, berarti teman-teman tinggal mengoperasikan yang depannya itu tadi 2. Nah, karena tambah ya tambah 2 ditambah 3 akar 5 seperti ini. Berarti hasilnya 2 tambah 3 berapa yuk? 5 akar 5. Oke, 5 akar 5 teman-teman, gampang. Kita ke soal selanjutnya adalah soal nomor 10. Di situ kita mau menghitung nilai dari akar 48 ditambah dengan akar 108.
Seperti biasa kita jadikan perkalian dua bilangan ya. 48 sudah sering keluar tadi ya, 16 kali 3. 108 juga sering keluar, berapa kali berapa yuk? Ya, benar ya, 36 kali 3. Oke. Kemudian kita pecah saja di sini. Kita pecah, atasnya yang depan kita pecah. Jadi akar 16 dikali dengan akar 3 ya, teman-teman. Akar 16, oke, dikali dengan akar 3, oke. Ditambah dengan, nah ini kita pecah juga, akar 36 dikali dengan akar 3. Seperti ini. Kemudian di sini akar 16, nah, kita tentukan nilainya gampang. Akar 16 berapa yuk? Akar 16 itu 4. Akar 36 berapa yuk? 6. Seperti ini. Sehingga kita tuliskan, ini sudah sama-sama akar 3, jadi gampang insya Allah ya. Jadi ini kita tuliskan sebagai kayak gini ya, 4 akar 3 ditambah dengan berapa yuk? 6 akar 3. Sudah sama-sama akar 3 kan belakangnya. Kita tinggal mengoperasikan yang depan, karena tambah ya tambah. Jadi ini 4, kemudian kita tambahkan dengan 6, akar 3-nya tetap 4 tambah 6 akar 3. Oke. Sama dengan berapa yuk? Sama dengan 10 akar 3. Oke, ini hasilnya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi yang jadi konsep adalah teman-teman kalau menjumpai katakanlah bentuk akar, ternyata ada suatu bilangan yang ada di depan akarnya. Nah, bilangannya itu cuma melekat saja. Jadi nanti kalau ada bilangan lagi yang keluar dari akar, kita tinggal mengalihkan aja. Misalkan di sini ada 2, bilangannya kan 2 yang di luar akar. Nanti hasilnya yang di dalam akar yang keluar itu dikalikan aja dengan 2. 54 kita jadikan 9 kali 6. 96, nah ini baru ya. Kita jadikan 16 kali 6. Oh, pas ya. Yang terdekat adalah 16 dikali dengan 6. Itu. Kemudian kita pecah ya. Berarti 2 akar 9 dikali dengan akar 6. Seperti ini teman-teman ya. Ditambah dengan 3, kemudian ini akar 16 dikali dengan akar 6. Ini. Nah ini tadi yang Capricorn jelaskan tadi. Jadi kita tinggal mengalihkan aja yang keluar dari akar, kan ini 3, kemudian ini yang keluar dari akar berapa? 4. Kita kalikan aja, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu 6, kemudian 3 kali 4 berapa? 12. Nah seperti ini. Sehingga nanti kita tuliskan ini 6 akar 6 ya kan, ditambah dengan 3 kali 4 12 ya kan, 6 akar 6 ditambah dengan berapa? 12 akar 6. Seperti ini. Nah ini kan sudah sama-sama akar 6 ya belakangnya, sehingga kita tinggal mengoperasikan yang depan aja. Jadi 6 ditambah berapa? 12 akar berapa? Akar 6. Nah seperti ini. Sehingga nanti 6 ditambah 12 berapa yuk? 18 akar 6. Seperti ini teman-teman ya, gampang. Oke, 18 akar. Oke, kita ke soal yang terakhir ya insya Allah. Nah, nomor 12. Di sini kita mau menghitung 3 akar 40 dikurangi 2 akar 90. Nah, hati-hati di sini ada 3 dan 2 yang ada di depannya akar. Jadi tulis saja 3 gitu aja. Nah, nanti 40 itu 4 kali 10 ya kan, 4 bisa keluar. Dikurangi, nah ini 2-nya biarin aja, 2 akar berapa? 9 kali 90, berarti 9 kali 10. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada 4 kali 10 berarti kita pecah ya teman-teman. Oke. 3 kita pecah menjadi akar 4 dikali dengan akar 10 ya kan, dikurangi dengan 2 akar 9, kita pecah lagi, akar 9 dikali dengan akar 10. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman perhatikan di sini akar 4 itu berapa? Akar 4 itu kan berapa ya? 2 ya. Akar 4 itu 2, akar 9 berapa? 3. Nah seperti ini. Sehingga teman-teman tinggal mengalihkan ya, di situ ada 3 kali 2 yang depan, kemudian yang belakang ada 2 kali 3. Sehingga 3 kali 2 berapa yuk? 3 kali 2 6 ya. 6 akar 10. Nah, 6 akar 10
dikurangi dengan 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 kan 6 juga. 6 akar 10 dikurangi 6 akar 10. Ini. Nah, ini kan sudah sama akar 10 ya kan? Sudah sama-sama akar 10 sehingga teman-teman bisa langsung aja mengoperasikan karena di situ dikurangi berarti dikurangi. Berarti 6 dikurangi 6 akar 10. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, 6 dikurangi 6 berapa? 0. Nah, berarti 0 akar 10. Hati-hati teman-teman. Jadi kebanyakan banyak yang menghasilkan 0 kali akar 10 hasilnya akar 10 ya. Padahal 0 kali sesuatu apapun itu hasilnya adalah 0. Berarti hasil akhirnya adalah 0. Nah, 0 akar 10 berarti 0. Seperti ini teman-teman ya. Gampang ya insya Allah. Oke. Nah, saya kira cukup ya untuk video materi perpangkatan dan bentuk akar. Ini adalah video yang kedua atau sebab yang kedua tentang menyederhanakan bentuk akar. Sudah terbahas 12 soal tadi yang sudah teman-teman catat ya supaya tidak kelupaan. Nah, ini ada beberapa soal, ada 12 soal juga. Teman-teman bisa coba ya di buku tulis kalian. Kemudian teman-teman bisa tulis ya kan jawaban di kolom komentar. Kalau kesulitan bisa tanya seperti itu ya. Salam semangat dari Kak Furkon. Sekian dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.